Oke, saya akan menjelaskan ya. Materinya sebenarnya hampir sama kayak kemarin, cuman beda penggambarannya. Jadi sini adalah kita menggambarkan kegiatan CPM, Critical Part Method ya. Jadi di sini uh, ada simbolnya lingkaran. Jadi yang sebelah kiri adalah nomor, yang atas adalah SPA, disebutnya adalah saat paling awal. Kemudian bahasa Inggrisnya disebut EET, ya, Earliest Event Time. Kemudian yang di bawahnya SPL, ya, atau bahasa Indonesianya saat paling lambat. Bahasa Inggrisnya adalah EET. Ya, dari penjelasan ini kita mau gambarin CPM-nya, ya. Kemudian ini penggambarannya tadi ya, bisa disebut dengan SPA atau bahasa Inggris, ya, SPA, EET. Ini adalah si nilai EETI-nya, berarti di sebelah kanan nanti nilai J-nya. Jadi ini simbol kegiatan I, ini J. Kemudian tadi EETI, LETI sama. Ini tekannya adalah kegiatan, yang di bawahnya adalah durasi. Kemudian ini adalah LETJ-nya. Ya, jadi ada I, ada J. Kemudian di penjelasan dulu ya. Nah, berikutnya kalau kejadian antar dua event, SPA ya, kemudian di sininya dinamakan kegiatan adalah SCM, saat paling awal mulai kegiatan. Atau kalau di SPA-nya disebut saat paling awal pada peristiwa. Jadi kalau di sini disebut kegiatan, kalau disebut peristiwa. Kemudian SPAJ berarti saat paling awal pada peristiwa J. Nih, kemudian kalau yang di sininya, di panahnya disebutnya adalah SCS, saat paling cepat selesai kegiatannya. Kemudian yang di bawahnya disebut SLM, saat paling lambat mulai kegiatannya. Kalau di dalam lingkarannya disebutnya adalah SPL, saat paling lambat, ya, I. Kemudian ini adalah nama kegiatannya, ini durasi. Kemudian di panahnya disebutnya adalah SLS, saat paling lambat selesai kegiatan. Kemudian di dalam lingkaran ini disebut adalah SPLJ, saat paling lambat pada peristiwa J. Jadi yang kalau di panah ini disebut kegiatan, kalau di dalam lingkaran disebut adalah peristiwa. Kemudian ini syaratnya ya, tinggal dibaca rumus diagram networknya. Jadi untuk SPAJ sama kayak kemarin. Nilainya adalah SPAI ditambah D. Untuk dapat ini berarti tinggal ditambahin SPA-nya ditambah D. Tambah nilai D, dapatlah nilai SPAJ. Kemudian nilai atau nilai SCS yang nilai ini sama dengan SCM ditambah D. Kemudian untuk yang SPLI ya, yang bawahnya SPLI yang bawah ini nih sama dengan SPLJ dikurang D. Berarti SPLJ dikurang nilai D-nya. Kurang nilai D. Kemudian SLM-nya berarti rumusnya SLS yang ini dikurang D. Dikurang nilai D. Nah, berikutnya sama kayak kemarin ada syaratnya. Waktu paling cepat maksimal. Jadi untuk nilai SPAJ, nilai kegiatannya ini, kalau ada dua kegiatan, berarti diambil nilainya maksimumnya. Ya, maksimum dari SPAI ditambah D. Kemudian waktu paling lambat SPLI, ya, yang SPLI-nya ini, berarti nilainya adalah sama kayak kemarin, minimum ya. Minimum SPLJ dikurang D. Cari misalnya 2 kegiatan atau 3 kegiatan berarti yang paling minimum diambil. Ini aturannya ya, kayak kemarin ya. Maksimum dan minimumnya. Berarti kita mau masuk ke yang nilai maju ya, SPA atau sebutnya EET. Ini syaratnya.
rumus EET ya atau SPA adalah EET ditambah D, kemudian nilai maksimumnya, kemudian SPA adalah maksimum SPA ditambah D. Ini bahasa Inggrisnya. Kemudian prosedurnya pertama adalah tentukan nama peristiwa dari kiri ke kanan. Jadi kalau mau masukin nilainya adalah dari kiri ke kanan. Kemudian pada posisi awal pasti nilainya SPA pertama, peristiwa pertama adalah 0. Kemudian pada setiap posisi ya J SPAJ adalah maksimum dari SPA ditambah D. Jadi dicari nilai yang tertinggi. Nah, ini ada kegiatannya. Berarti nilai awal pasti dimasukin nilainya adalah 0 sama 0. Ini 0 sama 0. Ini peristiwa awalnya adalah 1. Kemudian nilai ini berarti tinggal masukin aja nilai ini sama dengan ini. Berarti nilainya adalah 0. Berikutnya untuk dapat nilai yang 2 ini berarti gimana? Tinggal ditambahin 0 ditambah 2. Ini ditambah ini. Dapat nilainya 2. Berarti masukin di sini 2. Berarti nilai yang ini masukin ke sini. Tadi kan 0 ditambah 2. Kemudian habis dapat 2 ya berarti masukin nilai 2-nya dari sini. 2 yang ini masuk ke sini. Setelah dapat 2 berarti masukin nilainya. 2 ditambah 4 nih. 2 ditambah 4. Berarti dapat nilainya adalah 6. Dapat dari mana ini? 2 ditambah 4, 6. Dapatlah nilai ini 6. Berikutnya 6 ini mana? Masukin ke sini 6-nya. Nah, dapat nilainya 6. Berikutnya ya ada peristiwa ketiga dulu nih ya. Sorry, ntar dulu, jangan dimasukin 6 dulu ya. Ada peristiwa yang ke B-nya dulu. 0 berarti masukin 0 ditambah 3 ya dapat nilainya 3. Masukin ke sini nilainya 3. Berikutnya nilai yang ini 3 masukin dari sini 3 berarti 3 ditambah 2 didapat nilainya adalah 5. Kemudian tadi ya 3 ditambah 2 dapat nilainya 5. Nah, ini ada 2 kegiatan nih. C sama D ya, ada 2 kegiatan. Berarti yang diambil yang mana? Yang maksimum dari 6 sama 5 berarti masukin 6. Berikutnya 6 dari situ tambahin nilainya 3 berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dapatlah nilainya 9. Jadi peristiwa 4 ada 2 nilai ya, di mana SCS 6 dan 5. Ya tadi maka diambil nilainya yang paling tinggi adalah 6 dan 5. Berarti dapat nilainya adalah 5. Ya, itu cara menggambarkan dari si yang SPA-nya. Nah, berikutnya masuk ke prosedur perhitungan mundur, SPL, atau bahasa Inggrisnya LET. Jadi, rumusnya adalah LET dikurang D. Ingat, nilainya adalah yang minimum. Atau SPL-nya adalah minimum SPL dikurang D. Nah, ini syaratnya. Yang pertama adalah saat paling lambat peristiwa terakhir sama dengan saat paling awal peristiwa akhir. Berarti SPL sama dengan SPAJ-nya. Yang terakhirnya. Kemudian pada setiap posisi ya I adalah nilai minimum dengan nilainya adalah SPLJ dikurang D. Berarti dicari nilainya adalah terendahnya. Berikutnya pada posisi awal SPL1 pasti sama dengan 0. Oke, berikutnya kita gambarin. Ini syaratnya ya. Perhitungan SPL. SPL kurang D, SPL maksimum. Nah, kita masukin dari mana? Dari belakang. Nah, tadi ada syaratnya nilai SPAJ sama dengan SPLJ. Berarti nilainya adalah 9. Masukin ke sini 9. Nilainya 9. Berikutnya dapat 6 dari mana? Tinggal dikurangin. 9 dikurang 3. Dapat nilainya adalah 6. Berikutnya masuk dia nilainya 6. Setelah itu, ya, masuk ke peristiwa yang ketiga. Ya, nilainya di sini adalah 6. Berarti masukin nilainya 6. 6 dikurang 2 berarti dapat nilainya 4. Berikutnya ini 6. 6 berarti dapat dari mana? Dari sini. Ya, dapat dari sini 6, sini 6. Berarti 6, kegiatannya 4. Berarti 6 dikurang 4 dapat nilainya 2.
2-nya masukin sini, ya, 4 tadi 4-nya masukin sini. Berikutnya 2 taruh di sini 2. Kemudian 4 taruh di sini. 4 dikurang 3, 1. 2 dikurang 2, 0. Nah, berarti nilainya yang mana yang dimasukin? Ini. Pada peristiwa 1 ada 2 nilai, SLM-nya 0 dan 1, maka diambil adalah yang paling rendah. Berarti masukin nilainya adalah 0. Nah, itu ya cara untuk menghitung nilai dari SPL-nya. Nah, dari yang gambar tadi, kita mau mencari namanya peristiwa kegiatan. Atau disebutnya adalah, tadi dapat peristiwa, udah ada kegiatan, udah ada lintasan kritis. Jadi kalau peristiwa itu yang lingkaran, kegiatan itu yang di tengahnya. Nah, berikutnya adalah lintasan kritis. Nah, untuk lintasan kritis itu ada syaratnya, ya. Syaratnya yang mana? Nah, ini syaratnya untuk peristiwa kritis. Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu, ya, di mana SPA-nya sama dengan SPL-nya, atau SPL dikurang SPA-nya sama dengan 0. Itu syarat yang pertama. Kemudian ada syarat yang kedua. Kegiatan dikatakan sebagai kegiatan kritis bila kegiatan tersebut terletak di antara dua peristiwa kritis. Kemudian, namun antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis juga. Nah, di sini adalah persyaratannya. Dua peristiwa kritis terhadap kegiatan bila apa nih? Ya, misalnya ada dua peristiwa dikatakan kritis. Syaratnya berarti apa ini? Nilai SPAI ditambah SPL-nya sama dengan SPAJ. Kemudian SPAI ditambah L-nya sama dengan SPLJ. Nah, itu syarat untuk dikatakan kegiatannya kritis. Nah, dari kegiatan ini tadi kan ya nilai SPA sama SPA SPAI-nya sama dengan nilai SPLJ-nya. Ya. Jadi nilainya adalah tadi dari nilai SPA-nya dikurang SPL-nya sama dengan 0. Berarti yang jadi nilai kritis adalah kita di awal, ya. Berarti dinyatakan kritis adalah peristiwa ini dikurangi hasilnya 0. 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 2, 0. Kemudian 6 dikurang 6, 0. Ya, kemudian 9 dikurang 9, 0. Nah, ini berarti yang jadi peristiwa kegiatan 1, 2, 4, 5, kegiatan peristiwa 1, 2, 4, 5 disebut adalah peristiwa kritis karena memiliki seleknya S sama dengan 0. Kemudian kegiatannya, ya kegiatan yang di mana ya. Berarti kegiatan A, C, E disebut adalah kegiatan kritis. Kenapa? Karena diapit dua peristiwa kritis. Ini. Ya, A, C, E. Ini kegiatannya. Kemudian peristiwa 1, 2, 4, 5 dan kegiatan A, C, E disebut adalah jalur kritis. Ya, disebut adalah jalurnya. Itu ya. Itu dijelaskan dari cara menghitung peristiwa kegiatan dan lintasan kritis.